Nyonya Almira duduk anggun di kursinya, matanya berbinar melihat pemandangan yang jarang ia temui. Kaira dengan sigap menyendokkan nasi goreng ke piring Airlangga, gerakannya lembut namun penuh perhatian. Airlangga hanya diam, menatap Kaira seakan dunia di sekitarnya menghilang. "Awas bola mata kamu jatuh ke atas meja," seloroh Nyonya Almira sambil menahan tawa. Airlangga terkejut, lalu buru-buru menegakkan tubuhnya. "Mama ini ada-ada saja," gumamnya sambil memalingkan wajah ke arah jendela. Kaira menoleh, suaranya lembut. "Mama mau sarapan apa? Biar aku ambilkan." "Apa saja yang ada di meja ini," jawab Nyonya Almira sambil tersenyum. Kaira mengangguk, lalu mengisi piring Nyonya Almira dengan nasi goreng dan sedikit lauk. "Silakan, Ma." "Terima kasih," ujar Nyonya Almira. "Kalau butuh sesuatu, bilang saja sama aku, Ma," balas Kaira. Tatapan Nyonya Almira beralih ke Airlangga yang tengah menyuap nasi. Keningnya berkerut. "Sejak kapan kamu mau sarapan nasi? Biasanya kamu anti makanan berat pagi-pagi." Airlangga menelan makanannya lalu menjawab tenang. "Sejak tinggal dengan Kaira, aku menyesuaikan pola makan biar sama." Kaira tersenyum kikuk. "Aku memang terbiasa sarapan nasi, Ma. Di kampung, sarapan nasi itu wajib, walau cuma sama gorengan. Roti sama selai itu jarang banget ada." Nyonya Almira menghela napas, lalu mengusap tangan Kaira yang ada di atas meja. "Pasti hidup kamu berat banget." Kaira menggeleng. "Enggak, Ma. Udah terbiasa, jadi enggak terasa berat. Apalagi aku punya ibu yang selalu ada di sisi aku." Nyonya Almira mengangguk pelan. "Mama jadi penasaran ingin kenalan sama ibumu." Airlangga menoleh. "Untuk apa Mama mau ketemu?" "Untuk berterima kasih. Dia sudah melahirkan dan membesarkan putri yang cantik dan baik hati. Sampai bisa membuat kamu yang dinginnya kayak es jadi hangat begini," jawab Nyonya Almira sambil tersenyum. Kaira tersenyum malu. "Nanti aku omongin sama ibu dulu. Dia orang kampung, jadi suka minder kalau dekat sama orang berada." "Pelan-pelan saja, tidak usah dipaksakan," ujar Nyonya Almira lembut. Airlangga menatap ibunya. "Jadi, apa rencana Mama sekarang? Mama tidak akan tinggal di sini lama-lama kan?" Kaira langsung melotot ke arah suaminya. Kakinya menyentuh betis Airlangga di bawah meja hingga pria itu meringis. "Jangan ngomong gitu sama orang tua," tegurnya pelan namun tegas. Airlangga bersandar di kursinya, tatapan matanya mantap mengarah pada sang ibu. "Aku cuma mau hidup tenang berdua dengan Kaira," ujarnya tegas. Nyonya Almira tersenyum tipis, lalu tertawa kecil sambil mengibaskan tangannya. "Hidup tenang? Atau kamu takut ibumu ini jadi duri di rumah tangga kalian?" Nada suaranya mengandung sedikit cibiran, tapi tetap terdengar elegan. Airlangga membalas tanpa ragu. "Lebih tepatnya, tidak boleh ada dua ratu di dalam rumah." Kaira yang duduk di sebelahnya langsung menggeleng pelan sambil memandang suaminya. "Aduh, ada juga ya pria yang mulutnya setajam pisau dapur seperti kamu, Mas," gerutunya. Nyonya Almira menghela napas, kali ini nada suaranya lebih lembut. "Apa yang Airlangga bilang memang benar. Tidak boleh ada dua ratu di dalam satu rumah. Apalagi kamu sudah menikah, Lang. Sekarang prioritasmu jelas, istrimu." "Hati." Kaira menunduk sedikit, merasa tak enak. "Maaf, Mama, kalau ucapan Mas Airlangga tadi menyinggung. Dia itu memang bicara apa adanya," sela Airlangga cepat, membuat Kaira langsung menoleh dan menatap tajam. "Diam, Mas. Atau aku sumpal mulut kamu pakai cabai rawit,"
ancamnya setengah bercanda, tapi nadanya cukup tegas. Suasana meja makan sempat hening beberapa detik. Sampai akhirnya Nyonya Almira kembali bersuara. Mama akan kembali ke rumah lamamu dulu, nak. Untuk sementara, Mama bisa tinggal di sana, menenangkan diri atau sesekali pergi keluar untuk bekerja. Kaira menatap penasaran. Mama juga bekerja. Airlangga menjawab sambil menatap piringnya. Mama punya restoran, klinik kecantikan, dan beberapa usaha lain. Kaira mengangguk sambil bergumam lirih, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Pantas saja Levina ngotot ingin jadi menantu keluarga Mama. Nyonya Almira menarik napas panjang, tatapannya sedikit menerawang. Tapi Mama bersyukur itu tidak terjadi, jawabnya cepat. Mama memang butuh tempat untuk menenangkan diri. Dan yang jelas, untuk sekarang, Mama tidak mau melihat wajah Giovan dulu. Airlangga menatap ibunya lekat-lekat. Kenapa Mama tidak ke rumah Oma Chelsea saja? Di sana udaranya sejuk, jauh dari keramaian kota. Mata Nyonya Almira menyipit curiga. Kenapa ya rasanya seperti kamu mau menjauhkan Mama dari Kaira? Kaira justru mengangguk setuju. Iya, Mas, kok kesannya gitu banget? Tanyanya sambil melirik suaminya tajam. Airlangga mengangkat bahu. Terserah Mama mau pikir apa. Tapi aku merasa setelah kejadian kemarin, akan ada badai yang datang. Kaira mengernyit, bingung. Maksud kamu apa, Mas? Namun Nyonya Almira justru mengalihkan topik. Ia merogoh saku blazernya, lalu mengeluarkan sebuah kartu berwarna hitam yang tampak elegan. Ini untukmu, Kaira, ucapnya sambil menyerahkan kartu itu. Kaira menerima sambil mengerutkan dahi. Kartu apa ini, Ma? Itu hadiah. Dari dulu Mama ingin memberikannya untuk gadis yang akhirnya menjadi istri Airlangga. Kaira buru-buru menggeleng. Enggak usah, Ma. Mas Airlangga juga sudah kasih aku kartu yang sama. Namun Nyonya Almira tetap menaruh kartu itu di telapak tangan Kaira. Meski terlambat, selamat datang di keluarga. Simpanlah, ya. Kaira menatap Airlangga seolah meminta restu. Pria itu hanya mengangguk pelan. Akhirnya Kaira menerima kartu tersebut dan tersenyum tipis. Terima kasih, Mama. Tanpa peringatan, Nyonya Almira maju dan merengkuh Kaira dalam pelukan erat. Aroma parfum lembutnya bercampur dengan rasa hangat yang tiba-tiba menyelimuti Kaira. Namun di balik pelukan itu, bahunya bergetar, isakan pelan terdengar di telinga Kaira. Mama minta maaf, suara Nyonya Almira terdengar serak, nyaris patah. Mama malu dengan apa yang dilakukan Giovan padamu. Kaira spontan mengangkat tangan, mengelus punggung mertuanya itu dengan gerakan lembut. Aku baik-baik saja, Mama. Jangan cemaskan aku. Aku tahu setiap orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Mama akan pastikan itu tidak terjadi lagi. Jangan takut. Mama akan selalu menjagamu dari pria tua arogan itu. Airlangga, yang duduk manis memandangi pemandangan penuh drama ini, justru menyelipkan komentar datar. Bisa kita lanjutkan sarapan? Kepala Kaira dan Nyonya Almira otomatis berputar bersamaan. Tatapan tajam keduanya menusuk Airlangga seperti dua panah es. Pria itu mendadak pura-pura sibuk mengaduk nasi di piringnya. Setelah sarapan selesai, Kaira dan Airlangga berdiri dan melangkah keluar bersama. Kaira tersenyum tipis sambil mencium punggung tangan Nyonya Almira. Kami berangkat kerja dulu, Ma. Nyonya Almira mengangkat tangan, mengelus pipi Kaira dengan sentuhan hangat. Selamat beraktivitas, sayang. Airlangga sigap berdiri, melangkah keluar lalu membuka pintu mobilnya untuk Kaira.
Mulai hari ini dan seterusnya, kita berangkat bareng. Kaira mengerutkan kening. Mas, aku bisa berangkat dengan... Tidak bisa. Aku tidak mau jauh dari kamu, potong Airlangga dengan nada tegas, tak memberi ruang untuk debat. Dengan wajah masam, Kaira akhirnya masuk ke dalam mobil. Dari kursi kemudi, Stephen terkekeh kecil. Itu demi kebaikan Nona Kaira. Terserah. Nyonya Almira melangkah mendekat, menatap Airlangga dengan tatapan seorang ibu yang penuh kekhawatiran. Kamu harus tetap waspada. Jaga Kaira baik-baik. Airlangga mengangguk mantap. Aku tahu apa yang akan kulakukan. Tapi Mama juga harus hati-hati. Senyum tipis tersungging di wajah Nyonya Almira. Meski aku marah pada Giovan, Mama yakin papamu akan menjaga Mama. Airlangga lalu memeluk ibunya sejenak sebelum masuk ke mobil. Saat mobil itu menjauh, Nyonya Almira berdiri membeku di tempat, matanya berkaca-kaca hingga akhirnya setetes demi setetes air mata jatuh membasahi pipinya. Di dalam mobil, Stephen tampak gelisah. Tangannya menggenggam kemudi terlalu erat. Nona Kaira, maafkan saya. Kaira menoleh, keningnya berkerut. Maaf untuk apa? Stephen hanya menatap jalan di depannya. Senyumnya hambar tapi ada rasa gugup yang jelas terlihat. Semalam saya membuat bunga pingsan. Kaira dan Airlangga saling berpandangan tidak mengerti. Kaira kembali melihat ke depan. Memangnya apa yang kamu lakukan pada gadis itu? Tanya Airlangga ikut penasaran. Jangan bilang Kak Stephen mencelakainya. Jika sampai itu terjadi, aku bisa mematahkan kedua tanganmu, geram Kaira dengan nada mendesis. Stephen menelan ludah. Bukan begitu, potongnya cepat. Kemarin motornya mogok di parkiran. Dia juga hampir tertabrak mobil pasean. Saya menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Saat di perjalanan, saya tanya Bunga, apakah dia mau jadi pacar saya? Terangnya sedikit bergetar karena gugup. Terus, Bunga hanya diam tiba-tiba jatuh pingsan, terang Stephen dengan nada lesu. Hening. Kaira mengulum bibir menahan tawanya yang hampir meledak. Airlangga menatap Stephen dengan sorot mata dingin. Dasar konyol, untung cuma pingsan. Bagaimana kalau gadis itu punya penyakit jantung? Kaira memukul bahu Airlangga, kedua bibirnya melengkung ke atas membentuk senyum kaget dan geli. Stephen mengusap wajahnya frustasi. Saya tidak tahu gadis itu akan pingsan. Tolong jangan marah, Nona Kaira. Jujur saja, saya sudah beberapa kali melihatnya. Saya ingin menyapanya, tapi belum pernah menemukan waktu yang tepat. Buah hahaha. Tawa Kaira akhirnya pecah membuat Airlangga spontan menengok. Nona Kaira tolong jangan menertawakan. Saya bahkan hampir tidak punya sekarang, protes Stephen seperti anak kecil yang tidak ingin ditertawakan orang lain. Kaira mengangkat tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegangi perut. Dia membayangkan ekspresi wajah Bunga saat Stephen memintanya menjadi pacar. Maaf, tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya. Bunga pasti pingsan, kalian bahkan tidak pernah bertegur sapa. Kami hanya tahu kalau Kak Stephen sering jadi bahan obrolan karyawan jika di kantin. Semoga saja Bunga tidak sawan. Airlangga mengerutkan kening memasang wajah masam lalu menunjuk Stephen. Apa aku tidak salah dengar? Pria konyol itu jadi bahan obrolan para gadis. Kaira menganggukkan kepala. Itu mustahil, cibir Airlangga, ekspresinya seperti tidak terima jika Stephen lebih terkenal darinya. Bilang saja Bapak cemburu karena kalah. Saing dengan saya, gerutu Stephen dengan hidung kembang kempis. Mimpimu terlalu tinggi,
jawab Airlangga ketus. Tapi emang ketanyaannya begitu, kok. Karyawan lebih sering membicarakan Kak Stephen. Mereka muji bahkan berharap jadi pacarnya, pungkas Kaira polos padahal wajah Airlangga sudah cemberut. Stephen tersenyum mesem. Hidungnya semakin kembang-kempis. Dia menyugar rambutnya, narsis. Airlangga menggenggam tangan Kaira. Tapi kamu tidak pernah ikutan memujinya kan? Tanyanya dengan merengek manja. Iyuh, wibawa Pak Airlangga langsung lenyap saat di hadapan Nona Kaira, gerutu Stephen dengan nada nyinyir. Kaira mengangguk. Bibir Airlangga langsung tersenyum lebar. Aku cuma anak magang, jadi harus sadar diri. Lagi pula, kepalaku sudah penuh dengan masalah sendiri, jadi mana sempat memperhatikan orang lain. Aku juga cuma dengar dari karyawan tentang Mas. Mereka bilang Pak Airlangga tampan, tapi sayangnya arogan. Bahkan suka main pecat kalau ada karyawan yang melakukan kesalahan. Makanya aku cuma fokus kerja dan kerja, terang Kaira apa adanya. Bibir Airlangga yang tadinya mereka senyum tiba-tiba mengerut. Kalau begitu, menurutmu aku bagaimana? Seperti yang mereka bilang. Skakmat. Airlangga langsung melepaskan genggaman tangannya. Dia menggeser tempat duduk, pandangannya tertuju pada kaca jendela mobil. Ada yang merajuk, celetuk Stephen mengulum bibir. Kaira mencebik sambil menatap Airlangga yang duduk membelakanginya. Aku baru tahu kalau pria berwajah dingin ini bisa seperti anak kecil, ucapnya sambil melipat tangan di dada. Airlangga tidak menanggapi, hanya menatap lurus ke depan seolah kata-kata itu tidak berarti apa-apa. Namun sudut bibirnya sedikit terangkat. Kaira terkekeh kecil, lalu tanpa peringatan, ia mendekat. Kap. Bibirnya mendarat lembut di pipi pria itu. Airlangga menoleh spontan, tangannya menyentuh pipi yang baru saja dicium. Cium lagi, pintanya, menarik pinggang Kaira hingga jarak mereka nyaris hilang. Sebelum Kaira sempat menjawab, suara Stephen terdengar dari kursi depan. Uhuk. Drama pagi-pagi, gumamnya sambil memutar bola mata. Ia kembali fokus ke jalanan, tapi pandangannya tiba-tiba terpaku pada spion. Alisnya mengerut. Pak, sepertinya ada yang mengikuti kita, ucapnya mantap. Airlangga hanya mengetuk ujung jarinya di kaca mobil, tatapannya berubah dingin. Kaira, yang merasa ada yang aneh, menoleh ke belakang. Pandangannya langsung tertahan pada sebuah minibus hitam yang bergerak di jalur sama. Terlalu dekat. Airlangga mengeluarkan ponsel dari saku jas, menekan satu nomor cepat. Mereka sudah mulai menunjukkan diri, ucapnya datar. Suara berat dari seberang menjawab singkat. Baik, aku mengerti. Stephen, bawa mobil menjauh dari keramaian, perintah Airlangga tegas. Siap, Pak. Stephen segera menginjak pedal gas, membuat tubuh mereka sedikit terdorong ke belakang. Mas, siapa yang mengikuti kita? Tanya Kaira dengan suara tenang meski matanya menunjukkan rasa ingin tahu yang besar. Airlangga mengusap kepala istrinya, senyumnya mencoba menenangkan. Kita akan tahu sebentar lagi. Kaira menarik napas, lalu mengeluarkan ponsel dari tasnya. Ia tahu, kesempatan untuk sampai ke kantor tepat waktu sudah hilang. Halo, Kaira. Ada apa sih? Suara Tio di ujung telepon terdengar santai melambai, seperti biasa. Tio, kayaknya aku bakal telat. Tolong bilang pada Pak Fahmi, ya, ujarnya sambil melirik Airlangga. Airlangga menoleh sebentar. Kenapa harus telepon orang kantor? Bosnya kan duduk di sebelahnya, gumamnya dengan nada tidak habis pikir. Prosedur, Pak. Nona Kaira hanya mengikuti aturan, sahut Stephen sambil terkekeh.
Airlangga mengibaskan tangan. Fokus saja cari tempat aman. Landi sudah menunggu. Oke, jawab Stephen, menyeringai tipis. Mobil melaju cepat. Stephen menyalip kendaraan di depannya, membuat minibus hitam itu ikut mempercepat laju. Jalanan mulai seperti arena balap liar. Mereka masih mengejar, ujar Kaira sambil melirik kaca belakang. Sayang, aku minta kamu duduk tenang. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari mobil, titah Airlangga, suaranya tegas dan tanpa celah untuk dibantah. Aku mana mungkin. Aku akan melindungimu. Percaya padaku, potong Airlangga cepat. Tatapannya menusuk, membuat Kaira hanya bisa mengangguk pasrah. Stephen membelok ke jalan alternatif jalur sempit dan jarang dilalui. Namun, mobil hitam itu tetap setia mengikuti, bahkan semakin dekat. Tiba-tiba, di tikungan, mobil itu menyalip dan brak. Benturan keras mengguncang. Stephen hampir terhantam dashboard. Airlangga sigap meraih tubuh Kaira, menahan guncangan. Stephen membalas, membanting setir ke kanan, membuat kedua mobil kembali beradu. Bau karet terbakar tercium tajam. Stephen, di depanmu, teriak Airlangga. Dari arah depan, sebuah mobil lain melaju kencang. Tepat menuju mereka.